Halo, halo, halo semuanya. Perkenalkan, saya Tahrina Perdanawati dengan NIM 0603 1182 4290 08. Di video ini saya akan membahas salah satu kasus nyata dalam ekonomi moneter, yaitu dampak kenaikan suku bunga global terhadap nilai tukar rupiah dan perekonomian Indonesia. Nah, pernah nggak sih kalian lihat berita kalau nilai rupiah kita melemah terhadap dolar? Nah, ternyata penyebabnya bukan cuma di dalam negeri, tapi juga karena kebijakan luar negeri, khususnya dari Bank Sentral Amerika. Sebelum kita masuk ke kasus, kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam ekonomi moneter ada hubungan erat antara jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Suku bunga bisa diibaratkan sebagai harga uang. Kalau suku bunga di suatu negara tinggi, maka investor akan menarik seluruh uang di negara tersebut karena keuntungannya lebih besar. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya arus modal masuk dan keluar, atau disebut dengan capital inflow dan capital outflow. Di emerging markets termasuk di Asia Tenggara, bahkan juga di Asia seperti yen dan juga won itu memang cukup melemah juga di pekan lalu, bahkan secara year to date pun mereka di atas 2% gitu khusus untuk won Korea. Jadi memang di sepanjang tahun ini sampai pekan lalu itu banyak mata uang yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat dan termasuk rupiah. Jadi memang faktor eksternal ini memainkan peranan yang sangat besar bagi pelemahan rupiah di pekan lalu. Dan kalau kita melihat salah satu penyebabnya kan ketidakpastian terhadap kebijakan geopolitik dari Presiden Donald Trump gitu ya, yang membuat ketidakpastian global baru sehingga memunculkan ketidakpastian sehingga pelaku pasar itu cenderung untuk kembali memburu dolar Amerika Serikat ya sebagai safe haven asset gitu. Namun memang di awal pekan ini sedikit berbeda narasinya gitu ya, karena kita tahu di akhir pekan di weekend skenario BI di pekan ini menahan suku bunga di 4,75, sementara the Fed di pekan depan juga menahan. Artinya spread antara suku bunga di Indonesia dan juga US itu akan terjaga gitu, akan stay gitu. Namun kalau ternyata BI berani untuk memangkas dan ternyata di pekan depan the Fed itu tetap menahan, spreadnya makin kecil. Jadi minat investor terhadap pasar keuangan Indonesia tentu akan semakin kecil seiring dengan spread yang mengecil ini ya, imbal hasil yang makin kecil, dan ya otomatis ketika spread yang makin kecil, imbal hasilnya tentu mereka memilih untuk keluar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus nyata yang terjadi saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, Bank Sentral Amerika mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi di Amerika. Akibatnya, banyak investor global memindahkan dananya ke Amerika karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Dampaknya ke Indonesia terjadinya arus modal keluar, permintaan dolar meningkat, dan nilai tukar rupiah melemah. Bahkan nilai rupiah sempat mendekati 16.000 per dolar. Kalau kita analisis, ada beberapa faktor penyebab utamanya. Yang pertama yaitu kebijakan suku bunga yang tinggi dari Amerika yang menyebabkan dolar semakin kuat. Yang kedua yaitu ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan inflasi dunia yang membuat investor mencari aset yang lebih aman. Yang ketiga yaitu ketergantungan Indonesia terhadap impor yang membuat permintaan dolar tetap tinggi. Kalau kita lihat, dampak dari melemahnya rupiah ini sangat luas dalam ekonomi makro. Yang pertama yaitu inflasi meningkat karena harga barang impor menjadi lebih mahal, termasuk BBM. Yang kedua yaitu daya beli masyarakat menurun karena harga barang naik. Yang ketiga yaitu utang luar negeri meningkat karena pembayaran dilakukan menggunakan dolar. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena konsumsi dan investasi menurun. Lalu, bagaimana solusinya? Bank Indonesia melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menaikkan atau menahan suku bunga agar investor tetap menarik dan menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua yaitu intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Yang ketiga yaitu menjaga cadangan devisa